prosedurnya. Pak, prosedurnya begitu Pak. Ini Ada prosedurnya gitu Pak. Ini perintah Pak Kapolres Pak. Perintah beda, prosedur beda Pak. Salah Pak. Dengar dulu. Pak Kapolres Tadi Pak Kapolres nelfon saya. Saya ada hubungi saya. Kapolres bilang sampaikan di sana sama masyarakat di sana jangan dulu keluar dari gang. Nanti akan ada tim dari medis kesehatan. Tapi terlalu berlebihan. Kami bilang tadi udah. Yang saya pakai Nah, kami panggil kalian nanti Bu. Berlebihan kalian gitu. Kepling mana kepling? Aku aja nggak takut mati. Kenapa kalau mati nih itu? Kenapa aku bilang? Nah, tembak aja kami udah bermati. Siapa yang potong telepon? Siapa yang potong? Kalian aja polisi kota aja. Orang yang dituduh. Ya. Ada nggak manusia kalian buat kami. Mana corona itu kebetulan mana? Kalian tembak aja aku bola apa? Biar mati aku sekarang. Tembak aku sekarang Bang. Bang, tembak aku sekarang Bang. Halo, apa kabar? Teman setia saya, penonton setia saya, channel YouTube Bangunan Official. Channel yang khusus membahas terkait hukum, politik, keamanan, berita terkini, berita terhangat sesuai fakta dan data. Kali ini kita akan membahas terkait adanya berita yang dimana pihak aparat terlalu berlebihan dalam menangani, kepolisian dalam membantu menangani pemerintah terhadap penularan COVID-19 atau virus corona, kan di luar dari prosedur-prosedur kesehatan. Terkait adanya kesalahan di lapangan, diduga bahwasanya almarhum Suhandik ya, yang tinggal di air bersih, yang beberapa waktu lalu adanya video yang viral ya kan di media massa yang mengatakan bahwasanya meninggalnya dikarenakan terkena virus corona. Artinya di lapangan pada saat almarhum itu tiba di rumah duka, adanya kepolisian bertindak. Mayat ini adalah mayatnya seperti kena daripada virus wabah corona. Padahal mestinya kepolisian tersebut sebelum membuat suatu statement, mereka kan harus meminta salinan lengkap atau laporan dari pihak rumah sakit. Baru dia bisa mengatakan ataupun melakukan prosedur seperti protokol kesehatan gitu dia. Yang dimana tugas kepolisian itu mengamankan agar dapat tidak tertularnya kepada masyarakat lain. Ini kan tidak dilakukannya, sehingga terjadinya chaos, trauma atau trauma psikomatik di lapangan masyarakat, seolah-olah almarhum ini adalah terkena daripada virus corona kan gitu. Padahal ODP pun tidak, PDP pun tidak, OTG pun tidak, positif pun tidak. Jadi dasar mereka menuduh itu pun kita tidak tahu, tidak beralasan. Jadi sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban sosial, ketertiban umum. Juga berdasarkan maklumat Kapolri, yang inti dari maklumat Kapolri juga itu satu di poin B-nya mengatakan tidak panik, tertib, tidak mengeluarkan data hoax, berita-berita hoax kan gitu kan. Di sini seorang pejabat daripada kepolisian tersebut telah nyata melakukan suatu tuduhan yang tidak dalam fakta sebenarnya. Contoh gini, ketika dia sudah meninggal almarhum ini, mestinya dia minta salinan atau koordinasi dari rumah sakit tentang dokumen-dokumen ataupun resume medis daripada pihak rumah sakit menyatakan bahwasanya almarhum ini adalah terdampak daripada wabah virus tersebut. Ternyata kan tidak, dia di sini kan terkena asam lambung. Tolong ingat bahwasanya yang menyatakan itu dia sakit A, sakit B, sakit C itu adalah pihak dari rumah sakit, bukan daripada kepolisian. Maka dasar dari laporan rumah sakit itulah polisi bertindak dalam hal pengamanan di masyarakat, bukan sepihak gitu dia. Karena polisi bukanlah dokter dan dokter juga bukan polisi. Itu maksud kita. Ternyata belumlah dilakukan protap tersebut, belum dilakukan konfirmasi tersebut, polisi sudah jauh melangkah lebih jauh, melompati dari kewenangan seorang dokter dengan tuduhan tersebut. Akibatnya kan rumor tersebut mengganggu psikologi atau psikomatik warga dan para keluarganya, ya kan gitu dia. Kan gampang saja, apa dasarnya, mana bukti suratnya, baru mereka bisa tuduh. Kedua, pada saat datang ke rumah duka itu tidak dalam keadaan di buat plastik dan dalam keadaan dipetik. Konfirmasi dari rumah sakit dia negatif, dia hanya
karena asam lambung tinggi kan gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat ini tidak panik gitu dia, tidak terjadi chaos. Dan tugas polisi sebenarnya menjaga ketentraman, ketertiban umum, bukan menciptakan ketidaktentraman gitu dia. Dan ketidaktertiban umum gitu, membuat kita panik, seolah-olah panik sindrom psikomatik, seolah-olah kita ini berada dalam horor, dalam ketakutan gitu dia. Sebenarnya polisi jangan seperti itu kan gitu. Mestinya dia harus mencari dokumen lengkap dulu baru menuduh, karena ini bisa menjadi hoaks. Padahal di dalam maklumat Kapolri tersebut dilarang menyebarkan berita-berita hoaks. Poin B-nya itu mengatakan tidak boleh panik kan gitu kan. Tidak boleh panik, tidak boleh harus siaga kan gitu kan. Itu dalam maklumatnya. Jadi itu saran saya. Kedua adalah terkait di lapangan, bahwasanya tindakan-tindakan aparat yang menutup serta pedagang-pedagang, pegawai itu pedagang untuk tidak berdagang, itu sebenarnya sudah menyalahi prosedur. Karena apa? Kalau mereka dasar mereka melakukan penertiban tersebut, itu berdasarkan maklumat Kapolri. Di dalam maklumat Kapolri itu tidak ada satupun poin yang mengatakan bahwasanya membubarkan toko, menutup toko, ya kan? Ada adalah menghentikan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk resepsi pernikahan dan segala macam itu dia kegiatan sosial. Ya kan? Kalau dasarnya adalah tentang undang-undang karantina kesehatan, di situ juga sudah dikatakan bahwasanya adanya tentang karantina wilayah juga harus ada namanya ganti rugi ataupun memenuhi kebutuhan pokok. Kalau bicara juga undang-undang wabah, undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit, sebelum Kapolda mengatakan bahwasanya mereka bertindak berdasarkan undang-undang, salah satunya undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah, yang mengatakan ada ancaman pidananya 1 tahun bagi siapa yang melarang. Ya, boleh kalian larang, tapi penuhi dulu kewajiban kalian. Kewajiban di mana pemerintah harus menyanggupi tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat terkait wabah tersebut. Di pasal 8 mengatakan apa? Mereka harus mengganti rugi terhadap harta benda oleh upaya penanggulangan wabah tersebut. Jadi artinya polisi dalam hal ini tindakannya terlalu berlebihan. Junto maklumat Kapolri, ya kan? Apalagi junto tentang undang-undang wabah, sudah dilakukan nggak ganti rugi dispensasi? Mestinya itu dulu dilakukan, baru dilaksanakan penutupan tersebut. Dah, kalaupun tetap toko atau warung atau apa tetap jalan, mestinya ada SOP yang bekerjasama dengan dinas kesehatan, ya kan? Bukan sendiri-sendiri, polisi kan bukan dinas kesehatan, dan bekerjasama dengan camat, lurah gitu dia, yang dimana ada SOP-nya supaya ekonomi tetap jalan gitu dia. Kenapa? Karena semua tutup. Semua tutup, ya kan, ekonomi tidak berjalan, pedagang tidak bisa berdagang, intinya ada wabah yang lain, jadinya wabah kelaparan, bisa jadi wabah kemiskinan kan gitu kan. Contoh, ini rumah makan, SOP-nya adalah ketika masuk harus ada cuci tangannya, setiap ada warung makan ada cuci tangannya, ya kan. Terus meja itu nggak boleh lebih dari 2 orang pun gitu. Diatur aja, bukan dilarang orang cari makan. Kalau dilarang orang cari makan, tidak ada satupun maklumat Kapolri itu melarang orang untuk cari makan, membubarkan restoran. Yang ada adalah melarang kegiatan sosial. Orang berdagang itu beda dengan kegiatan sosial, itu maksud saya. Tapi ditata kerjasama dengan dinas kesehatan, kerjasama dengan lurah, camat, sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Jadi ini kan tindakan-tindakan seperti ini terlalu berlebihan, yang dimana memang untuk menanggulangi wabah penyakit menular, tetapi akibat cara-cara yang berlebihan tidak sesuai prosedur protap, itu menciptakan wabah-wabah yang lain, wabah kelaparan sama wabah kemiskinan. Orang yang pekerja harian, supir angkot, pekerja buruh harian, ya kan, dari mana dia mencari makan? Kan itu harus dipikiri. Oke lah, begini caranya. Sekarang kalian nggak mau tahu. Oke, kalau nggak mau tahu, itu gaji kalian, gaji polisi, gaji PNS, nggak usah digaji kalian. Kasih uangnya sama masyarakat, baru mereka berhenti. Ini kan kalian masih digaji ke negara, nggak mau kalian dipotong kan gitu kan? Atau kalian serahkan semua gaji kalian selama 6 bulan, supaya diserahkan sama orang-orang miskin ini, gitu. Mana dia sekarang? Terakhir kan membuat chaos. Makanya dalam hal ini pemerintah kita terlalu pelin-pelan dalam hal melakukan suatu tindakan-tindakan kan gitu, parsial gitu dia, tidak paripurna. Yang terakhir adalah terkait dengan istilah-istilah kesehatan yang namanya ODP,
yang namanya PDP, yang dinamai OTG, yang dinamakan positif corona. Ini kan ODP dibilang corona, PDP dibilang corona, OTG pun dibilang corona. ODP itu apa? Orang dalam pengawasan. Artinya apa? Orang yang pernah berjalan di tempat wilayah yang pernah kena terdampak virus atau pernah berhubungan dengan yang sudah positif virus gitu dia. Kan belum tentu kan gitu kan. Bisa jadi, bisa ya, bisa enggak. Makanya dia itu dikasih hal-hal yang positif, kan belum tentu dia. Bukan corona, PDP, pasien dalam pengawasan. Orang sekarang yang sesak napas, asma pun juga dibilang corona kan gitu. Jadi meninggal karena ODP, positif corona, tapi ODP ini gimana kan gitu kan. Kalau positif aja. Kalau ODP, seorang ODP meninggal gara-gara coronanya itu berarti tindakan-tindakan daripada petugas kesehatan itu tidak sempurna atau dibiarkan sehingga dia mati gitu dia. Apa tindakannya? PDP pun itu seperti itu. Apa tindakannya? Sudah tahu sesak napas dia dibiarkan. Apa tindakan kok bisa terjadi corona? Kalau sudah tahu corona, kenapa nggak dikasih obat gitu dia? Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Sumatera Utara, Pemko Medan harus bijak dalam hal memberi suatu kebijakan-kebijakan. Ya kan, tidak ada artinya contoh himbauan wali kota itu himbauan itu bukan undang-undang gitu dia. Apa ada nggak dilarang situ buka toko, buka KP ditutup, ini semua ditutup, UMKM semua ditutup? Tidak ada di dalam undang-undang, hanya melakukan physical distancing. Disitulah tugas kalian memberi pelajaran, jaga jarak 2 meter, warung makan sedia cuci tangan, sedia hand sanitizer, pakai masker, meja jangan lebih dari 2. Itu yang kalian atur. Jangan kalian atur, kalian larang orang cari makan gitu maksudnya. Kalau udah kalian larang orang cari makan, macam mana rentetan lainnya gitu dia. Tinggal kalian atur. Di Indonesia itu 2 musim, bukan seperti negara lain 4 musim. Ada musim semi, musim dingin, musim panas, musim hujan. Indonesia itu musim panas dan musim hujan. Dan akibat orang depresi mengakibatkan sakit-sakit yang lain gitu. Yang penting manusia itu diciptakan akal, pikiran untuk bagaimana mengobati, bagaimana mencegahnya. Oke, sekian dari saya, sekian dari video saya. Kita akan bahas topik-topik lainnya, topik-topik hukum, topik-topik politik, keamanan, berita terkini, berita terhangat sesuai fakta dan data. Salam dahsyat.